Di masa kini, ketika teknologi telah menyentuh hampir setiap sudut dunia, perang tak lagi hanya soal siapa punya tank terbanyak atau rudal paling besar. Kekuatan militer telah bergeser ke dominasi udara. Dalam strategi modern, siapa yang menguasai langit, menguasai setengah medan perang. Perang antara Rusia dan Ukraina menjadi contoh nyata. Serangan jarak jauh, rudal presisi, dan drone taktis memainkan peran sentral. Dan bagi Rusia, sistem pertahanan udara kini tidak hanya berfungsi sebagai perisai, tetapi juga sebagai alat serangan yang aktif dan strategis. Salah satu sistem yang terus diandalkan oleh militer Rusia adalah Pantsir S-1. Awalnya dirancang sebagai pertahanan bagi infrastruktur militer dan industri strategis. Kini, Pantsir hadir dengan kemampuan yang lebih canggih, termasuk integrasi teknologi laser untuk meningkatkan efektivitasnya. Sistem ini dirancang untuk menembak jatuh target di ketinggian rendah hingga sangat rendah, termasuk drone dan rudal jelajah. Pantsir mampu mengunci dan menyerang target dengan kecepatan hingga 2.000 meter per detik dan ketinggian maksimum sekitar 15.000 meter. Sementara jangkauan tembak rudal permukaan ke udaranya kini telah ditingkatkan hingga 30 hingga 40 km. Sebagai sistem hybrid, Pantsir menggabungkan rudal berkecepatan tinggi dan meriam api cepat, menjadikannya tangguh dalam menanggapi berbagai jenis ancaman sekaligus. Saat ini, Pantsir telah ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Di garis depan Ukraina, sistem ini melindungi pasukan Rusia dari ancaman drone dan rudal jarak jauh. Di Moskow, Pantsir bahkan terlihat di atap gedung-gedung pemerintahan, berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap serangan mendadak yang mungkin ditujukan ke pusat kekuasaan. Fungsinya kini bukan lagi sekadar pelindung, tapi bagian dari struktur pertahanan aktif Rusia yang siap merespons segala bentuk ancaman di era perang modern. Konflik bersenjata yang berlangsung lama tak pernah benar-benar stagnan. Seiring waktu berjalan, teknologi dan taktik tempur musuh pun turut berevolusi. Persenjataan yang dulu dianggap cukup, kini mulai ketinggalan zaman. Salah satu buktinya terlihat dari intensitas serangan drone Ukraina yang semakin hari semakin agresif. Targetnya pun bukan hanya fasilitas militer biasa, tapi telah mencakup pangkalan strategis dan infrastruktur vital di wilayah Rusia. Skala serangan tersebut kini telah melampaui apa yang sebelumnya diperkirakan. Serangan-serangan itu bukan lagi insiden sporadis, melainkan bagian dari serangan sistematis yang menyasar ke dalam jantung wilayah Rusia. Hal ini tentu menjadi sinyal yang tak bisa diabaikan, karena bila dibiarkan, bisa membahayakan stabilitas militer, pemerintahan, bahkan sektor industri strategis yang selama ini diasumsikan aman. Menghadapi perubahan pola serangan dari pihak Ukraina, Rusia juga tak tinggal diam. Sama seperti musuhnya yang terus beradaptasi, Rusia pun mempercepat proses modernisasi sistem persenjataannya. Salah satu sorotan utama adalah pengembangan ulang Pantsir, sistem pertahanan udara yang selama ini jadi andalan. Pembaruan yang diterapkan terhadap Pantsir bukan sekadar peningkatan teknis biasa, melainkan berpotensi mengubah struktur keseimbangan militer yang telah terbentuk di medan perang. Perubahan itu pada satu sisi menciptakan celah bagi keunggulan baru. Di sisi lain, bisa saja mendorong ketegangan menuju tingkat yang lebih tinggi, karena ada satu pihak yang mulai menunjukkan dominasi teknologi yang lebih maju. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Denis Manturov, wakil Perdana Menteri pertama Rusia, pada ajang IDEX 2025 di Abu Dhabi, terungkap bahwa Pantsir akan segera dilengkapi dengan sistem laser kompleks. Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa Rusia sedang membawa teknologi futuristik ke dalam sistem pertahanan aktif mereka. Langkah ini bukan semata reaksi cepat, melainkan bagian dari rangkaian modernisasi besar-besaran yang sedang berlangsung. Laser yang digunakan digadang-gadang akan menjadikan Pantsir lebih akurat, lebih cepat, dan lebih sulit ditembus oleh serangan udara. Bahkan, teknologi ini disebut-sebut sebagai tandingan dari Iron Dome milik Israel, dengan banyak pihak meyakini sistem buatan Rusia itu akan melampaui kemampuannya.
Teknologi laser dalam sistem pertahanan bukan barang baru di ranah penelitian militer. Namun, membawa teknologi ini ke dalam medan tempur nyata adalah langkah besar. Dan Rusia tampaknya siap untuk mewujudkan masa depan sistem pertahanan udara hari ini juga. Pertanyaannya kemudian muncul, mengapa laser? Alasan utama mengapa Rusia mengintegrasikan teknologi laser ke dalam sistem pansir tak lepas dari 3 faktor: efisiensi, kecepatan, dan juga biaya. Tidak seperti rudal yang memerlukan amunisi fisik dan pengisian ulang, laser bisa digunakan terus-menerus selama pasokan daya masih tersedia. Dengan kata lain, sistem laser mampu merespon ancaman secara langsung dan tanpa jeda, tanpa perlu khawatir kehabisan stok atau membuang peluru sia-sia. Serangan dilakukan dengan energi murni yang membuat biaya operasional juga jauh jadi lebih rendah dan lebih berkelanjutan di tengah konflik berkepanjangan. Selain integrasi laser, Wakil PM Denis Manturov juga mengumumkan adanya penambahan rudal mini pada versi terbaru Pansir, yaitu Pansir SMDI. Rudal-rudal ini dikembangkan secara khusus untuk menghadapi drone kecil yang kini semakin sering digunakan dalam pertempuran. Ukurannya yang lebih kecil membuatnya lebih hemat biaya, sekaligus memberikan alternatif yang lebih efisien dibanding rudal anti pesawat konvensional. Inovasi ini disebut telah menarik minat sejumlah negara karena menawarkan solusi modern di tengah meningkatnya serangan drone. Dengan pembaruan ini, Pansir SMDI kini tak hanya menjadi sistem pertahanan yang tangguh, tapi juga lebih adaptif terhadap ancaman baru, terutama di medan tempur modern yang dinamis. Pengumuman penggabungan teknologi laser muncul di saat banyak negara berlomba memperkuat sistem pertahanannya, terutama untuk menangkal serangan drone berteknologi tinggi. Integrasi laser diprediksi akan menambah lapisan presisi dan daya tembak baru yang berpotensi mengubah cara pansir menghadapi target di udara. Seiring berkembangnya teknologi militer global, sistem seperti pansir pun harus ikut beradaptasi. Kini, dengan tambahan sensor, rudal mini, dan sistem tembak berbasis energi, Pansir terus berevolusi menjadi salah satu platform pertahanan udara paling modern di dunia. Sebagai respon terhadap semakin kompleksnya ancaman udara, Rusia memperbarui sistem radar yang digunakan dalam Pansir. Kini, varian terbaru Pansir S1M telah dilengkapi dengan SOTS S-band radar, sebuah perangkat radar generasi baru yang diklaim mampu meningkatkan jangkauan deteksi sekaligus akurasi pelacakan target. Dengan sistem ini, Pansir kini dapat mendeteksi ancaman sejauh 75 km, jarak yang jauh lebih luas dibanding versi sebelumnya. Kemampuan ini memungkinkan Pansir untuk mengantisipasi dan menyerang target dari jarak aman, termasuk drone siluman berkecepatan rendah yang sering digunakan pihak barat dalam misi pengintaian. Serangan dari ketinggian rendah yang dulu sulit dideteksi, kini dapat langsung dikunci dan dinetralisir sebelum menimbulkan kerusakan. Meski radar dan rudal adalah elemen utama dalam sistem Pansir, mobilitas juga menjadi fokus pengembangan yang tak bisa diabaikan. Pengalaman di medan tempur mengajarkan bahwa sistem pertahanan udara tak cukup hanya kuat, tapi juga harus tangguh secara mobilitas, agar dapat berpindah cepat dan beradaptasi di medan yang berubah-ubah. Menjawab kebutuhan itu, Rusia menghadirkan Pansir SMSV, sebuah varian yang dirancang khusus untuk mengawal pasukan darat. Perbedaan paling mencolok ada pada sasisnya, yang menggunakan roda rantai, bukan roda biasa, sehingga mampu bergerak lincah di medan ekstrim seperti area bersalju atau tanah berlumpur. Pansir SMSV juga dibekali dengan stasiun senjata modern yang dipasang di atas sasis lapis baja. Sistem ini dikembangkan oleh Mystici Machine Building Plants dan dilengkapi dengan kanon otomatis 30 mm, serta 12 peluncur rudal permukaan ke udara dengan 6 kontainer rudal di masing-masing sisi turret. Rancangan ini membuat Pansir tak hanya kuat secara serangan, tapi juga efektif untuk pertahanan cepat di medan terbuka tanpa harus bergantung pada dukungan eksternal. Hasilnya, sistem ini mampu menjaga integritas pertahanan udara Rusia secara menyeluruh, baik di lini depan maupun di garis belakang. Pertama kali dikenalkan ke publik pada awal dekade 2010-an,
sistem pertahanan udara Pansir segera menjadi bahan pembicaraan di berbagai belahan dunia. Meski kinerjanya sempat menuai penilaian yang beragam, Pansir telah dikenal sebagai salah satu sistem andalan militer Rusia, khususnya dalam menghadapi ancaman udara jarak dekat hingga menengah. Dalam berbagai operasi militer, sistem ini terus menunjukkan kemampuannya. Salah satu momen paling menonjol terjadi di Suriah pada tahun 2020, ketika Pansir dilaporkan berhasil menembaki drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Peristiwa ini memperkuat citranya sebagai sistem yang efektif dalam menanggapi ancaman drone canggih.